Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah keadaan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm merkuri atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm merkuri. Tekanan darah sistolik adalah jumlah yang diukur dalam setiap detak ketika jantung berkontraksi dan mendorong darah melalui arteri ke seluruh tubuh. Angka tekanan darah sistolik yang normal adalah sekitar 120 mm merkuri. Sedangkan tekanan darah diastolik adalah tekanan darah di dalam arteri saat jantung sedang tidak berdegup. Angka tekanan darah diastolik yang normal adalah 80 mm merkuri. Secara global, 1 miliar orang di dunia memiliki hipertensi. 2/3 diantaranya tinggal di negara berkembang dengan prevalensi yang terus meningkat tajam. Diprediksi, pada tahun 2025, sebanyak 29% orang dewasa di seluruh dunia terkena hipertensi. Hingga saat ini, hipertensi menjadi penyebab kematian sekitar 8 juta orang setiap tahun. Sebanyak 1,5 juta diantaranya terjadi di Asia Tenggara. Hipertensi disebut the silent killer karena sering muncul tanpa keluhan. Penderita umumnya tidak tahu kalau mengidap hipertensi. Hanya 1/3 penderita hipertensi yang terdiagnosis oleh tenaga kesehatan, dan ironinya hanya 0,7% yang minum obat secara rutin. Ada 2 faktor risiko hipertensi. Yang pertama adalah faktor yang melekat pada penderita seperti umur, jenis kelamin, dan genetik. Faktor kedua adalah faktor yang diakibatkan oleh perilaku hidup tidak sehat seperti merokok, konsumsi garam berlebih, berat badan berlebih atau kegemukan, diet rendah serat, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol, dan stres. Hipertensi bisa dicegah dengan melakukan pola hidup sehat yang dianjurkan seperti memenuhi gizi seimbang dan membatasi gula, garam, serta lemak, mempertahankan berat badan dan lingkar pinggang ideal, yaitu pria kurang dari 90 cm dan wanita kurang dari 80 cm. Olahraga teratur, stop merokok, hindari konsumsi alkohol, konsumsi obat secara teratur karena penderita hipertensi membutuhkan pengobatan yang lama dan terus-menerus sepanjang hidup. Ukur kadar gula darah, tekanan darah, dan periksa urin secara teratur. Tekanan darah yang diperiksa harus dicatat sehingga dapat dimonitor dengan ketat. Tidak semua penderita hipertensi mengenali atau merasakan keluhan maupun gejala. Namun biasanya, keluhan berikut yang dirasakan: sakit kepala, gelisah, jantung berdebar, penglihatan kabur, rasa sakit di dada, dan mudah lelah. Mengapa hipertensi berbahaya? Karena jika tidak dikontrol, hipertensi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, kerusakan retina, penyakit pembuluh darah tepi, gangguan saraf, dan gangguan otak. Setiap orang harus memeriksa tekanan darah secara rutin. Jika tekanan darahnya tinggi, segera konsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sebagian penyandang hipertensi dapat mengontrol tekanan darahnya dengan melakukan perubahan gaya hidup saja. Namun, sebagian lainnya memerlukan tambahan obat. Berdoa kasih, jangan keinginanmu, selagi masih ada waktu. Jangan hiraukan diriku, aturanlah berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa bersama kami pada acara Obsesi, obrolan sehat seputar hobi. Acara ini dipandu oleh saya, Lutna, dan rekan saya, Belinda. Acara ini disiarkan secara langsung dari ruang media center Revolusi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Oki, yang ditayangkan setiap hari Senin dan Rabu pukul 9 pagi. Tentunya telah banyak membahas tema-tema menarik tentang kesehatan. Acara ini didukung oleh Bank Sumsel Lembaga. Sahabat sehat sekalian, sekarang ini kita sudah mempunyai peraturan Bupati nomor 34 tahun 2020
tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan COVID-19 di Kabupaten Oki. Pada peraturan Bupati ini terdapat bab 6 pasal 9, di mana di sini ada peran dinas kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi dan edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Oki. Banyak upaya yang telah dilakukan dinas kesehatan. Yang pertama adalah melakukan sosialisasi dan juga penyuluhan secara dari puskesmas maupun dinas kesehatan sendiri dengan menggunakan puslin pada setiap hari Jumat pada wilayah kerja masing-masing. Yang kedua, melakukan penyuluhan pada kegiatan-kegiatan tertentu oleh petugas kesehatan secara masif. Dan yang ketiga, melalui acara seperti pada hari ini, yaitu melalui multimedia, program inovatif dinas kesehatan yang bisa disaksikan secara langsung baik melalui IG, FB maupun YouTube. Sahabat saya sekalian, di sini telah hadir narasumber kita yang akan membawakan tema tentang hidup berwibawa, hipertensi dan DM pantau bersama Bina Wilayah. Bagaimana, Bu Linda? Terima kasih Dr. Rukna. Tema kita hari ini hidup berwibawa, hipertensi dan DM pantau bersama Bina Wilayah. Baiklah, telah hadir di sini pimpinan Puskesmas PP 3B Bapak Amadi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi juga, Bu. Sebelumnya mari kita menyapa sahabat sehat yang ada di rumah. Pada Bapak kami silakan. Baik, Bu Dr. Rukna sama Ibu Linda. Sebelum saya menyapa, saya punya oleh-oleh. Ya. Ada pantun ini. Ah, Pantun yang mungkin di pagi hari yang cerah ini bisa menyegarkan suasana. Iya. Bu, ya. ya. Pantunnya yang berjudul Buah Semangka, Buah Manggis. Gak nyangka hostnya manis-manis. Wah, mantap. Iya. Baik, Ibu Rukma sama Ibu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akan membuka wawasan tentang inovasi saya menyapa dulu rekan-rekan dalam hal ini. Dan mungkin yang saya hormatin, yang saya banggakan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Oki beserta Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Oki, Bapak Ibu Kepala Bidang tentunya, kemudian sahabat sehat obsesi Kabupaten Oki, tentunya pimpinan Puskesmas se-Kabupaten Oki Hilir. Dan tak lupa mungkin saya menyapa rekan saya di Pematang Panggang. Ya, tentunya pada pagi hari ini bisa semangat kerja, kemudian buatlah inovasi sehingga harimu penuh dengan kerja. Terus mengenai tentang hal ini, mungkin di masyarakat Kabupaten Oki Hilir, khususnya mungkin di Kecamatan Musidi Makmur ya, Bu Dokter ya sama Bu Linda. Ya. Saya selalu menerapkan pada semuanya. Saya menerapkan kepada teman-teman, khususnya mungkin di sejawat di Puskesmas ya, bahwasanya kita ada peraturan yang perbuk ya, barusan dijelaskan oleh dokter tadi tentang protokol kesehatan. Itu Perbuk nomor 34 ya, tahun 2020 Bu ya, dokter ya. Jadi dalam hal ini saya dan selalu mengingatkan kepada teman-teman yang ada di Puskesmas, menghimbau, mengajak supaya di masa pandemi COVID-19 ini kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya, di semua bidang Bu, baik di dalam ruangan kerja maupun di luar, ada kegiatan luar. Ya, contohkan beberapa hari ini kami mensosialisasikan tentang peraturan Bupati nomor 34 tersebut itu kepada masyarakat, khususnya masyarakat Musidi Makmur dan Pematang Panggang 3 dan sekitarnya. Bahwasanya dalam semua hal kita harus kalau keluar rumah bepergian, baik itu dalam rumah maupun di luar rumah, kita harus pakai masker Bu, benar. Iya, Bu Dokter ya, pakai masker. Kemudian saya juga mengingatkan kepada teman-teman dan masyarakat dalam hal ini, sebelum mengadakan kegiatan ataupun sudah mengadakan kegiatan, kita harus cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, benar. Kemudian jaga jarak dengan social distancing. Kemudian kalau bisa
hindari kerumunan. Iya. Iya, apalagi sekarang musim apa? Musim punya hajat Bu ya. Iya, iya. Ada pernikahan, itu ada pernikahan, kemudian ada sunatan dan sebagainya. Itu mungkin Bu Dokter sama Ibu Linda Iya. di pagi hari ini kita Tentunya sahabat sehat sekalian ingin tahu Pak Iya. ya, kalau kami dari Dinas Kesehatan sudah sering melakukan pembinaan Iya. puskesmas Pematang Pangdam 3. Tentunya sahabat sehat sekalian ingin tahu di mana puskesmas Pematang Pangdam 3 itu, dan kira-kira Bapak bisa menjelaskan sedikit lah ya. gambaran tentang Iya. puskesmas PP3B. Oke, terima kasih Bu Dokter sama Bu Linda. Iya. Puskesmas Pematang Pangdam 3 itu terletak di salah satu kecamatan Sigi Makmur. Di sana ada 2 puskes Bu ya, ada Ya. Pematang 2, ada Pematang 3. Itu diketahui puskesmas Pematang Pangdam 3 ini puskesmas perawatan. Berarti apa namanya itu menyediakan tempat tidur Rawat inap Pak ya. Nah, itu di tahun 1990 Bu, itu dapat dana hibah dari transmigrasi dulunya. Mungkin kalau kita lihat luas juga Bu, mungkin sekitar setengah hektar itu. Iya, kurang lebih Sangat setengah luas hektar. sekali. Iya, Iya. sangat luas sekali. Kalau mungkin untuk pengembangan selanjutnya Iya. bisa jadi itu Bu. Untuk kedepannya Pak Iya, ya. untuk kedepannya. Kemudian puskesmas kita ada 10 desa binaan Bu. Ada 10 desa. Iya, 10 desa binaan yang terdiri dari 6 puskesmas pembantu. Kemudian ada 10 bidan desa yang Ada 10 ya. desa. Berarti semua desa sudah punya bidan desa Pak ya? Benar Ibu, terima kasih. Dengan mungkin sekitar 36.114 masyarakat ini terdiri. Cukup banyak, Pak, ya? Cukup banyak, Pak, ya. Apalagi sekarang dengan 10.440 kepala keluarga. Kepala keluarga. Iya. Kemudian fasilitas pendidikan mungkin di Puskesmas Pematang Pangdam 3 terdiri dari 22 SD, bisa apa namanya SD binaan, kemudian 1 sekolah menengah atas atau SMA, kemudian dua madrasah itu yang di wilayah kita. Itu tentang apa nama itu sejarahnya Puskesmas Pematang Pangdam 3 itu. Mungkin sekarang ini di tahun 2015 saya mulai masuk di sana Bu ya. Di tahun 2015 itu mungkin sekitar di bulan Maret, puskesmas itu masih puskesmas non perawatan, artinya tidak ada perawatan. Ya syukur alhamdulillah seiring dengan waktu pada tahun 2016 itu diadakan ataupun dibangun puskesmas dengan perawatan. Iya, mulai rawat inap Pak Iya ya. benar Ibu. Mungkin dokter sama Bu Lina kan pernah ke sana. Iya. Itu mungkin Bu sekilas apa namanya itu? Kalau Sejarahnya? jalannya gimana Pak? Dari kabupaten Iya. ke puskesmas itu kira-kira memakan waktu berapa lama Pak? Oh iya Artinya benar Bu. perjuangan dari puskesmas menuju ke Iya. kabupaten itu bisa dijelaskan ke sahabat sehat bahwa puskesmas Pematang ini cukup jauh Jadi cukup dari jauh. kabupaten. Iya Bu. Kira-kira berapa jam Pak dari Iya. sana ke puskesmas? Saya tadi juga dari rumah sekitar 4:30 Bu ya. Iya. 4:30 itu saya semangat dengan adanya obsesi ini. Sesi. Iya, begitu jam 5 sampai di jalan lintas, saya sholat dulu baru ke sini. Mungkin kalau kita hitung jam Bu ya, Iya. hitung jam mungkin memakan waktu sekitar 2,5 jam Bu. Cukup Iya, lama Pak ya. 2 jam Itu kalau setengah. jalannya tidak hujan Pak ya? Benar itu. Untung Sampai sekarang sekarang. pada musim kemarau Bu ya, Musim kalau kemarau. musim hujan agak lama kita berjalan itu. Iya. Kami pernah punya pengalaman Iya, pada saat masuk ke puskes Iya. jalannya bagus Pak, Benar. tidak hujan. Pada saat keluar dari puskesmas mau ke kabupaten Iya. mau pulang iya, hujan deras, Hujan deras. licin, dan Iya. membutuhkan waktu lebih kurang 5 jam. Benar, Artinya benar. perjuangan Iya. Bapak itu beserta staf puskesmas itu cukup tinggi Pak ya. Amin, Bu. Sahabat saya sekalian, tentunya kita ingin tahu Pak, Mhm. program inovatif puskes itu kan Iya. sangat banyak. iya Bu. Nah, kenapa apa yang melatar belakangi Mhm. Pak Ahmadi beserta rekan-rekan di puskesmas untuk mengangkat Iya. tema atau program inovatif adalah hidup berwibawa. Terima kasih Bu. Saya melihat 2 tahun ke belakang Bu ya, pada SPM kita standar pelayanan minimal khususnya untuk puskesmas Pematang Pangdam 3. Mungkin dalam hal ini pelayanan kesehatan hipertensi
kemudian pelayanan kesehatan dengan DM atau diabetes mellitus. Dia tahun 3 tahun ke belakang tidak menunjukkan kenaikan, ya. Tidak menunjukkan kenaikan trennya. Kenapa saya katakan demikian? Tahun 2019 saja 1 tahun capaian pelayanan kesehatan khususnya hipertensi itu iya 51%. Iya 51%. Itu untuk hipertensi. Kemudian untuk DM-nya itu sekitar 38%. Nah dari situlah saya mempelajari apa penyebabnya, ya. Penyebabnya bahwasanya yang namanya pelayanan kesehatan hipertensi dan DM khususnya di BTN ini tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan. Jadi saya berusaha bersama penanggung jawab program dalam hal ini. Saya tidak kerja sendirian, Bu. Ada penanggung jawab program, ada teman-teman semuanya mendukung hal-hal seperti ini. Saya buat inovatif, mungkin bisa mengangkat daya ungkit, ya. Bisa mengangkat daya ungkit, khususnya penyakit yang saya sebutkan tadi. Hipertensi dan DM, Pak, ya. Iya, benar, Bu. Jadi saya buatlah bersama penanggung jawab program yang judulnya Hidup Berwibawa. Itu ada singkatannya, Bu. Apa, Pak? Iya, singkatannya ya mungkin hidup itu kan hipertensi, ya. Iya. Kemudian ada DM-nya, kemudian dipantau bersama Bina Wilayah. Saya sebutkan tadi Bina Wilayah kita ada 10, Bu, ya. 10 bidan desa, kemudian 6 Pusdu. Nah, jadi saya angkat sedemikian rupa supaya cakupan capaian di tahun 2020 bisa tercapai. Ya syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah per Agustus ini sudah menunjukkan kenaikan. Ya. Di bulan Agustus ini aja yang hipertensi sudah 24%. Artinya 4 bulan lagi, ya, atau 5 bulan lagi sudah bisa dicapai, Pak, ya. Artinya seluruh pasien hipertensi dan DM bisa dilakukan pelayanan, iya, pelayanan kesehatan. Iya, memang sekarang ini pola penyebaran penyakit ini berubah, Pak, ya. Benar, ya. Dari penyakit yang tidak menular, Ya. dari penyakit yang menular menuju penyakit yang tidak menular. Kita ketahui dari tahun 1997 sampai tahun 2007 ini, itu peningkatan kematian oleh penyakit tidak menular ini 10%, Pak. Benar, ya. Dan diperkirakan sahabat sehat untuk tahun 2030 penyebab kematian oleh penyakit tidak menular ini bisa mencapai lebih dari 70%. Jadi kita semua harus berhati-hati sekali terhadap pola hidup kita masing-masing, ya, Pak, ya. Iya. Ya, silakan Bu Dinda. Kegiatan apa saja, Pak, yang sudah dilakukan oleh Puskesmas PP3B dan bagaimana hasilnya? Iya. Kalau kegiatan di Posyandu atau Pusna di Puspintu BTN, ya, mungkin teman-teman di sahabat sehat dalam hal ini sudah tahu, ya, tapi alangkah baiknya saya akan jelasin lagi. Mungkin yang pertama di meja 1 itu registrasi, Bu, atau pencatatan. Kemudian di meja 2 wawancara terhadap kepesertaan BTN tersebut. Ketiga, pengukuran faktor risiko. Artinya di meja 2 tadi kita mengadakan wawancara, contoh ada PNS, Bu, ya. Di situ kita lihat, Bu, faktor risiko dan aman. Kemudian mungkin di meja 4 tentunya pengukuran tekanan darah, kemudian kolesterol, kemudian asam urat, kemudian kemudian yang meja kelima identifikasi faktor risiko untuk selain kita ada ketimbulkan ataupun tidak lanjut kita kepada ibu ataupun bapak tersebut, apakah harus dirujuk ke tempat rumah sakit ataupun puskesmas ataupun kita harus menuju seperti ini. Itu ceritanya. Artinya inti dari kegiatan PTN ini adalah screening, Pak. Benar. Screening faktor risiko ada peserta yang datang ke Posyandu BTN ini. Nah, mungkin Pak, sahabat sehat juga harus tahu kira-kira faktor risiko apa saja yang mungkin bisa menjadi penyebab dari penyakit tidak menular ini, Pak. Iya. Apa ya, Bu, ya? Seperti misalnya merokok, Iya, benar. tembakau, kemudian juga kebiasaan diet dari sahabat sehat yang tidak sehat. Benar. Kadang-kadang apalagi remaja, Pak, ya, Benar. kalau sudah gemuk sedikit Iya. pengen langsing. Iya. Mungkin cara diet mereka menggunakan obat-obat Benar. tertentu, Iya. kemudian diet yang tidak sehat, ya, Iya. sehingga bisa merusak ginjal, fungsi hati, ya, fungsi jantung. Jadi sahabat sehat bila memang mempunyai suatu faktor risiko itu
harus ke puskesmas Benar. atau ke petugas kesehatan untuk mendapatkan informasi yang benar. Kemudian yang ketiga tuh kurang aktivitas fisik Pak ya, Benar, ya. malas berolahraga, hobinya tidur melulu Pak ya, kemudian konsumsi alkohol. Nah itu adalah beberapa faktor risiko dari penyakit tidak menular yang harus kita hindari sahabat sehat sekalian. Tadi ada 10 desa di wilayah kerja Puskesmas Pematang Panggang 3 Pak ya. Kira-kira dari 10 desa itu ada berapa posyandu PTM yang aktif? Iya. Dari 10 desa binaan yang ada di Puskesmas Pematang Panggang 3 itu ada 14 posyandu. 14 posyandu PTM. Jadi ada salah satu desa mungkin ada 2 posyandu. Jadi mungkin kita ambil dari kriteria jumlahnya, Bu. Jumlah di sana misalnya orang PTM lebih banyak, jadi kita bikinkan 2 pos itu untuk mempercepat kunjungan mereka, kemudian sehingga mereka untuk berkunjung ke posyandu itu nggak jauh. Iya, nggak jauh Pak ya. Iya, kita bikinkan satu desa ada yang 2, kemudian satu desa ada yang 3. Jadi rata-rata mungkin satu desa itu ada namanya posyandu PTM. Alhamdulillah berarti semua desa di Puskesmas sudah mempunyai posyandu Pak ya. Jadi dari 10 desa ada 14 posyandu PTM. Nah untuk Kabupaten Oki sendiri, sahabat sehat sekalian, kita mempunyai 327 desa Indah ya. Iya. Dan sekarang ini kondisi sekarang ada 232 posyandu PTM. Artinya ini merupakan PR kita bersama Pak Madia bahwa kita harus meningkatkan lagi peran serta lintas sektor untuk membentuk posyandu PTM di wilayah kerja kita masing-masing. Karena dari 327 desa, baru 232 desa yang mempunyai posyandu PTM. Artinya masih ada desa-desa yang belum melakukan kegiatan posyandu PTM ini, Pak Madia. Kemudian juga sahabat sehat sekalian, dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Oki itu ada 104.371 penderita hipertensi yang harus kita temukan Pak. Benar. Kemudian ada juga 35.829 penderita DM yang harus dilakukan tata laksana oleh Dinas Kesehatan dan juga oleh Puskesmas. Dan mudah-mudahan kita semua tidak termasuk dari Dalam itu. yang tadi ya. Angka tersebut. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dan sahabat sehat sekalian juga tidak termasuk dalam target sasaran hipertensi dan DM. Udah enak Pak ya? Iya. Punya penyakit hipertensi dan DM tersebut. Mungkin Pak, sahabat sehat juga ingin tahu kira-kira tanda-tanda dari hipertensi, tanda-tanda dari DM. Dan mungkin di Puskesmas sudah ada belum Pak yang dirawat untuk hipertensi dan Kalau di Puskesmas ya sering kita temukan pasien dengan keluhan datang hipertensi atau keluhan dengan datang. Jadi kadang-kadang teman-teman juga memberikan informasi kepada saya bahwa Pak ada namanya di situ ada pasien dengan hipertensi. Saya lihat dengan hipertensi berarti kenaikan tekanan darah yang tidak normal. Artinya semestinya kita dalam usia seperti 30 tahun misalnya Bu ya, dengan kenaikan tekanan darah terlalu tinggi, mencapai 150 atau 100. Kemudian mungkin ada dengan keluhan misalnya dengan penyakit diabetes mellitus atau PDN. Kita lihat ini kebiasaan Bu ya, kebiasaan orang gemuk itu biasa kena DM ya. Iya. Mungkin dari pola istirahatnya ya. Kemudian juga pola makannya itu dan mungkin jarang olahraga itu sering kali kita temukan hal seperti itu. Mungkin sahabat sehat tanda-tanda dari DM itu Pak ya yang harus kita ketahui bahwa yang pertama misalnya sering kencing, sering buang air kecil pada malam hari, kemudian cepat lapar, cepat haus, kesemutan di ujung-ujung jari, kemudian terjadi penurunan berat badan yang signifikan, misalnya tanpa penyebab atau penurunan berat badan karena diare itu mungkin Pak ya wajar saja. Tapi kalau terjadi penurunan berat badan yang cukup signifikan, misalnya dari 60 dalam 2 minggu menjadi 50, nah, itu juga harus hati-hati ya Bu Ida ya terhadap tanda-tanda dari DM ini. Makanya
ada posbindu PTN. Jadi kalau kita mempunyai gejala-gejala tersebut bisa konsultasi ke puskesmas atau juga ke posbindu PTN. Kami juga ingin tahu Pak Hadi kira-kira bagaimana peran lintas sektor terhadap posbindu PTN ini. Iya, terima kasih Dokter sama Lina. Kalau kita lihat di sana, Bu, ya, di Kecamatan Sudirman, peran lintas sektornya sangat berarti punya respon banget. Camat, kemudian tim gerak PKK, kemudian kepala desa, kemudian kader posyandu, kader PTN-nya sangat mendukung dengan adanya kegiatan hal seperti ini. Ini kan kegiatan hal yang positif, bisa membuat masyarakat tersebut, bisa membuat orang tua tersebut bahagia. Mungkin di zaman di masa tuanya, saya diperhatikan oleh petugas kesehatan. Jadi peran sektoral khususnya di Kecamatan Sudirman sangat mendukung, ya, sangat mendukung dengan kegiatan hal seperti ini. Sangat respon Pak ya. Itu. Responnya sangat baik, Iya, ya. benar. Karena kita dinas kesehatan dan juga puskesmas Iya. tidak bisa bekerja sendiri ya, Bu. Benar. Iya. Ya, tanpa dukungan dari lintas sektor yang terkait, Iya. tanpa dukungan dari tokoh agama, Iya. tanpa dukungan dari tokoh masyarakat, Iya. kita tidak bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tentunya peran dari lintas sektor ini yang sangat kami butuhkan. Baiklah sahabat sehat sekalian, kita break sebentar untuk menyaksikan live musik. Tadi sudah kita dengar ya suara merdunya Pak Amin ya. Dan nanti kita akan lihat kembali, kita saksikan kembali suara merdunya dari Bung Amin. Pada Bung Amin, kami persilakan. Cintai kekuranganmu selalu
terjadi. Aku menghendaki dirimu, aku mencintai kekuranganmu, selalu bersedia bahagiakanmu apapun terjadi. Janjikan aku ada, janjikan aku ada. Baiklah sahabat sehat sekalian, tadi kita sudah menyaksikan sebuah lagu yang sangat merdu ya dari Bung Amin. Kalau kita sering latihan Bu Linda ya nyanyi, tapi suaranya bisa seperti ini lah ya. Sahabat sehat, acara kita obsesi ini didukung oleh Bank Sumsel Baba. Sekali lagi kami menyampaikan bahwa di Kabupaten Oki kita sudah punya peraturan bupati ya Pak Menteri nomor 34 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan COVID-19 di Kabupaten Oki. Bahwa di dalam Perbu itu ada bab 6 pasal 9 itu tentang peran dinas kesehatan, bahwa dinas kesehatan harus melakukan sosialisasi terkait informasi edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini. Tentunya banyak sudah yang kita lakukan oleh dinas kesehatan. Yang pertama, setiap Jumat ya Bu Linda, setiap Jumat dinas kesehatan beserta puskesmas itu sudah melakukan penyuluhan tentang pencegahan COVID secara serentak. Jadi pada wilayah kerja masing-masing itu setiap hari Jumat. Yang kedua juga penyuluhan yang kita lakukan pada berbagai kegiatan oleh petugas kesehatan secara masif. Dan yang ketiga melalui acara seperti pada hari ini. Jadi melalui program inovatif Dinas Kesehatan Obsesi ini kami selalu menyampaikan bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Yang paling mudah adalah yang kita pakai ini ya, Pak Adi. Ya. Ada istilah apa Bu Linda, Pak Adi? Maskerku menjagamu, maskermu menjagaku. Jadi sahabat saya sekalian, kalau kita berjalan kemana-mana ya, ke pasar, keluar rumah, kita harus selalu menggunakan masker. Tentunya bukan untuk diri kita sendiri saja, tapi kita juga melindungi orang yang ada di sekitar kita. Kembali lagi ke tema tadi, Pak Nadi. Mungkin sudah berapa tahun ya dilakukan program inovatif ini. Kita ingin tahu kira-kira hambatan apa yang sudah dirasakan Pak ya? Kira-kira ada tidak hambatan dalam melaksanakan program inovatif ini, Pak? Ya, baik, Bu Dr. Mungkin di setiap kegiatan, maupun kegiatan pembentukan masa ini pasti ada ya, pasti ada yang namanya hambatan. Itu hambatan masa, penerapan masa, kemudian hambatan iklim, dokter ya, kemudian hambatan advokasi ya. Artinya kami berusaha bersama menjawab program PTN selalu mengadakan pendekatan kepada misalnya lintas sektor yang saya sebutkan tadi, kemudian tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama, kemudian mengambil kebijakan dalam hal ini misalnya kepala desa, kemudian tim PKK ataupun yang lain. Jadi selama ini yang kami rasakan untuk hambatan untuk program inovatif PTN khususnya di Poswindo ini mungkin penggerakan massa ya. Penggerakan massa artinya masyarakat itu apalagi zaman sekarang Bu ya, di pandemi COVID-19 ini ya, mereka mau kumpul di posyandu itu mereka masih sungkan. Artinya masih takut benar. Iya, masih takut. Padahal kata dokter tadi setiap Jumat kami juga selalu mengadakan masa penyuluhan di mana di desa yang kami bina. Kemudian setiap
petugas penanggung jawab penyuluhan atau promkes, kami tugaskan untuk mengadakan penyuluhan hal seperti ini. Artinya, misalnya kita mengumpulkan massa di suatu ruangan, di ruangan tersebut juga didesinfektan. Kemudian untuk petugas sendiri ataupun peserta peserta Pospindo PTM harus pakai masker. Kemudian mereka juga menjaga jarak. Kami terapkan untuk menjaga jarak dari peserta satu ke peserta lain. Iya, sudah menerapkan protokol kesehatan. Tapi yang namanya hambatan, seperti itulah yang kami terima. Masih ada penggerakan massa yang kurang. Artinya semestinya harus datang sekian, misalnya 50, yang datang cuma 20. Jadi mereka di masa pandemi sekarang ini sedikit enggan untuk berkumpul di mana di posyandu PTM tersebut. Bagaimana Pak respon masyarakat terhadap inovasi hidup berwibawa ini? Untuk respon dari masyarakat ya sangat ini ya Bu ya, sangat kooperatif, sangat baik. Itu artinya saya berobat, artinya saya ke posyandu, ke PTM dilayani oleh petugas kesehatan. Jadi sangat menyambut baik hal-hal seperti ini. Apalagi yang menyangkut dengan penyakit hipertensi, penyakit DM, itu kan salah satu penyakit penyumbang paling tertinggi. Gitu. Ya betul ya? Iya. Tadi kata Bapak bahwa keaktifan peserta, Pak. Iya, Mungkin itu karena kondisi COVID sekarang ya, Iya, sehat ya. iya. Kalau tidak dalam kondisi pandemi COVID, kunjungan Pospindo lansianya, kunjungan Iya. Pospindo PTM-nya cukup tinggi kali Pak ya. Iya. Betul. Karena masyarakat itu merasakan Pak ya bagaimana dilakukan pelayanan kesehatan, Iya, benar. pengukuran tekanan Iya. darah, terutama pengukuran berat badan tinggi badan Pak ya, Benar, iya. biar tahu apa masuk obesitas atau Iya. tidak. Kalau kita ini Bu Linda masuk obesitas nggak? Kalau Pak Linda sama sehatnya. Kalau saya sudah masuk sedikit kali Pak. Jadi harus menerapkan diet yang seimbang juga mungkin Pak ya. Iya. Yang mengurangi konsumsi gula yang berlebihan, mengurangi konsumsi garam yang berlebihan ya. Mungkin juga Pak dari Puskesmas beserta jajaran itu perlu meningkatkan penyuluhan atau meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat bahwa Pospindo PTM ini sangat-sangat penting sekali untuk mendeteksi faktor-faktor risiko yang sudah kita sebutkan tadi ya. Karena sekarang ini sahabat sehat, pola penyakit itu sudah cenderung berubah dari penyakit yang menular. Kalau dulu kita sering sekali gaungnya TB paru ya, kemudian diare ya. Nah kalau sekarang ini ke arah penyakit-penyakit degeneratif Pak Madia, seperti hipertensi, DM tadi, asma, banyak penyakit yang tidak menular ini. Tapi yang kita angkat saat ini adalah hipertensi dan DM ya, dari Puskesmas. Mungkin Pak, kira-kira apa yang Bapak harapkan ke depan untuk kemajuan Puskesmas, baik dari segi Pospindo PTM sendiri maupun untuk kemajuan Puskesmas secara umumnya? Ya, saya berharap cuma satu dokter, satu tapi panjang isinya. Silakan Pak. Iya, saya berharap Puskesmas itu biar lebih maju lagi. Artinya, tolong teman-teman yang ada di dalam lingkup penanggung jawab program khususnya ya, sama-sama untuk membangun Puskesmas tidak lebih baik lagi. Itu kemudian berikan layanan kepada masyarakat yang dibutuhkan sebaik mungkin ya, baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Artinya misal di dalam gedung waktu dia pengen berobat di Puskesmas, berikan layanan terbaik. Kemudian waktu dia pengen inap di Puskesmas, berikan layanan terbaik untuk Puskesmas. Kemudian yang untuk di luar gedung, misalnya waktu mengadakan posyandu seperti ini Bu, Pospindo PTM, berikan layanan yang terbaik kepada masyarakat sehingga masyarakat itu merasa terpuaskan ya, merasa terpuaskan dalam artinya gini loh, orang-orang Puskesmas itu untuk dari segi itu, dan untuk dari segi di dalamnya mungkin dari teman-teman yang penting kita ciptakan rasa nyaman ya, rasa nyaman untuk semuanya dalam arti berbagai program, kemudian teman-teman yang lain, sehingga menjadikan Puskesmas kita ini salah satu Puskesmas layanan itu. Kan sekarang kan kita mendengungkan
preventif dan promotif Bu ya. Iya. Jadi kita harus memberikan informasi sebaiknya kepada masyarakat bahwasanya masyarakat itu harus diberikan pelayanan yang sebaik-baik mungkin. Ini dia. Karena menjelaskan Iya. Bapak tadi ya, Iya. Puskesmas PT3B itu berdirinya tahun 90 atau ya? Iya, tahun Berarti 1990. cukup lama Pak ya. Cukup lama. Prestasi apa saja Pak yang sudah diperoleh? Oh, kalau untuk prestasi dari Puskesmas Pematang 3, mungkin di awal cerita saya menyebutkan Bu ya, Iya. bahwasanya saya masuk di Puskesmas Pematang 3 itu tahun 2015. Jadi pada tahun 2015 itu saya juga mengajak teman, khususnya bidang desa. Bisa ada yang terhadap di kabupaten di tahun 2015 itu. Kemudian di tahun 2016 itu ada dokter teladan tingkat kabupaten gitu. Kemudian bidan teladan tingkat kabupaten. Dan yang terakhir tahun 2017 itu ada juru imunisasi teladan tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Iya, Pak, ya? tingkat provinsi. Dan yang terakhir tahun 2018 ya, Bu ya, kalau tidak salah 2018 itu puskesmas kita ada yang namanya predikat puskesmas bersih dan berprestasi. Berarti banyak Pak yang prestasi. Alhamdulillah Bu. Memang kalau kita ke Puskes PP3B ini Iya. kesannya memang indah dan cantik Bu Indah. Amin. Bersih ya. Amin. Iya, itu berkat kerjasama dari seluruh staf puskesmas ya. Kira-kira Pak, kiat-kiat apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai prestasi yang sudah banyak itu? Benar. Paling tidak saya harus menunjukkan diri saya sendiri dulu Bu. Ya. Dari pimpinannya dulu. Bahwasanya pimpinannya seperti ini. Kita tunjukkan kepada staf-staf kita. Bahwasanya Memberi contoh. iya memberi contoh yang Iya, terbaik. contoh. Kalau kita misalnya ada apa namanya itu, ada surat edaran ataupun peraturan bahwasanya harus datang jam 8 sampai jam 12, artinya kita jam 8 sudah di puskesmas. Puskesmas ya. Itu yang pertama. Kemudian pulangnya, kalaupun ada aturannya, kita datang jam 2, pulang jam 12 atau jam 1, kita harus ya. Kemudian saya selalu sama teman-teman itu tidak ada jarak. Iya, Pak, tidak ada jarak. Nanti Corona. harus jarak 1 meter. Iya. Artinya sama teman itu ibarat antara kakak sama adik. Iya, nggak ada batasan Iya, tidak ada atas atau batasan bawah. juga. Iya. Antara misalnya orang tua sama anak. Ya, sehingga Bisa mereka keluarga, iya Pak, ya. Saya lebih nyaman Pak ya. benar. Saya pengennya kerja di suatu dinas instansi itu satu nyaman gitu. Yang nyaman yang kita cari. Iya. Mungkin seperti itu kiat-kiat saya Sama lah, Pak, terhadap di dinas kesehatan juga. iya. Jadi si kekeluargaannya sangat erat sekali. Alhamdulillah. Bersama kita bisa karena bersama-sama. Benar, Pak, benar ya? itu. Iya. Tadi Bapak menyampaikan harapan Bapak itu inginnya untuk pelayanan nih Pak ya. Benar ya. Untuk pelayanan di puskesmas itu Mhm. bisa baik dan Iya. bisa meningkat. Iya. Kita juga pinginnya Pak ya, Mhm. apa ya, kayak angan-angan lah ya. Iya. Mungkin bukan angan-angan juga. Begitu pasien itu masuk ke puskesmas, disambut oleh bagian pendaftaran, Nah. bagian informasi, Iya, benar. adik-adik sekalian di puskesmas yang cantik Iya. dan manis ya, Iya, benar. dengan ramah, dengan senyum. Iya. Tadinya pasien itu pusingnya sudah hilang. Hilang. Jadi tidak perlu lagi makan obat di puskesmas, Benar. cukup dengan keramahan dari Petugasnya. petugasnya ya. Ya, seperti itu Pak ya. Nah, kira-kira Pak dari puskesmas Pematang Pangan 3 ini SDM yang belum ada apa Pak? Kalau dokter sudah ada Pak Iya. ya? Dokter 2 orang Pak ya Kalau dokter ya? dokter di Puskesmas Pematang 3 itu Iya. ada 2 orang ya. Ada dokter Rudi, ada dokter ini. Mungkin tenaga labnya juga ada 1 orang ya. Tenaga itu tetap. Artinya PNS kemudian mungkin dari dokter giginya ataupun perawat giginya. Iya. Ya, karena begitu saya masuk di sana tidak ada yang namanya dokter gigi ataupun perawat gigi. Iya. Ya mudah-mudahan dengan adanya seperti ini bisa didengar ataupun bisa dijaga. Iya. Di sana tidak ada dokter gigi Iya. ataupun perawat gigi. Memang dokter gigi jumlahnya terbatas Benar, Pak Bu, ya. iya. Di Kabupaten Opi sendiri kalau tidak salah hanya 9 atau 10 orang Oh, dokter iya. gigi. Memang sangat-sangat terbatas sekali. Tapi alhamdulillah sudah ada 2 orang dokter umum dan puskesmas rawat inap. Artinya pelayanan kesehatan untuk
pasien-pasien itu bisa dilakukan rawat inap di puskesmas Pak Benar. ya. Ya, jadi tidak perlu lagi jauh Pak ya. Iya. Dari PP3 mau ke Rumah Sakit Kayu Agung Iya. itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi dengan adanya puskesmas rawat inap, Iya. untuk penyakit-penyakit tertentu itu bisa dirawat dulu di puskesmas. Jika tidak ada kemajuan, bisa dirujuk ke tingkat yang lebih tinggi. Seperti itu Pak ya. Nah, Pak Madi, kita kembali lagi ke PPM tadi Pak. Ya. Penyakit tidak menular. Mungkin sahabat sehat pernah dengar istilah cerdik. Nah, dalam PTM ini kita harus menerapkan perilaku cerdik, Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit, Pak, tentang cerdik ini? Mungkin teman-teman sahabat sehat ya, obsesi ini banyak lebih tahu kan. Jadi baiknya saya ulangi lagi, cerdik itu mungkin salah satunya C itu cek 1 bulan 1 kali. Jadi kalau kita punya penyakit hipertensi ataupun DM, berarti kita 1 bulan sekali harus mengingatkan untuk dicek. Harus ngecek tubuh ya dokter ya. Yang kedua mungkin menyiapkan asap rokok. Artinya ya, terima kasih saya tidak merokok ya. Tidak merokok. Berarti saya memberikan himbauan ataupun saran kepada semua ya, semua masyarakat yang ada di Kecamatan Suji Makmur ataupun secara luasnya Kabupaten Oki ini, kalau bisa menyiapkan yang namanya asap rokok. Kita juga sudah ada peraturan bupatinya Pak ya, tentang KPR ya. Iya, kemudian selalu rajin aktivitas olahraga gitu. Jadi kalau bisa sebelum kita berangkat kerja, paling tidak kita punya aktivitas olahraga setengah jam ataupun 1/4 jam, sehingga untuk menjaga kebugaran pada tubuh kita. Kemudian diet yang seimbang, artinya selama ini kita mengadakan pola makan yang berlebihan sehingga kita harus punya diet seimbang dan istirahat yang cukup ya. Kemudian kendalikan stres, artinya kendalikan stres biasa Bu ya, kita kalau kerja di suatu dinas instansi itu pasti ada yang namanya kerjaan yang harus kita keluhkan dengan stres. Jadi kalau bisa dengan adanya hal seperti ini, kendalikan stres, mudah-mudahan namanya penyakit yang kita sebutkan pada hari ini kita. Mungkin seperti itu dokter ya. Jadi cerdik tadi Pak ya. Benar, cerdik. C yang pertama itu cek kondisi kesehatan secara teratur Pak ya. Kemudian menyiapkan asap rokok ya. Dan rajin aktivitas olahraga, kemudian diet yang sehat, istirahat yang cukup, dan kendalikan stres. Jadi stres itu memang salah satu faktor utama ya Pak ya. Jadi enjoy aja ya sahabat saya sekalian. Kita bekerja itu harus ikhlas, jadi kita tidak stres Pak ya. Nah, kita ingin tahu Pak, kira-kira tadi ada 14 ya PTM-nya dari 10 desa yang ada. Itu ada kader khususnya tidak Pak untuk Posbindu PTM? Kalau apa kadernya sama dengan kader Posyandu secara umum? Ya. Kalau untuk kader Posbindu PTM itu ada kader khusus kalau di Ada kadernya di Pak ya. Tapi kita berusaha tidak mencukupi yang namanya 5 meja tadi Bu. Kita cuma punya 2 kader khusus untuk PTM, paling tidak untuk mencatat dan pendaftaran. Kemudian satu lagi mungkin membantu petugas kesehatan yang dalam hal ini ditugaskan untuk posyandu di Posbindu PTM. Berarti memang kadernya kader yang khusus Pak ya? Kader khusus untuk PTM. Baiklah sahabat saya sekalian, mungkin kita saksikan dulu video tutorial tentang hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah keadaan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm merkuri atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm merkuri. Tekanan darah sistolik adalah jumlah yang diukur dalam setiap detak ketika jantung berkontraksi dan mendorong darah melalui arteri ke seluruh tubuh. Angka tekanan darah sistolik yang normal adalah sekitar 120 mm merkuri. Sedangkan tekanan darah diastolik adalah tekanan darah di dalam arteri saat jantung sedang tidak berdegup. Angka tekanan darah diastolik yang normal adalah 80 mm merkuri. Secara global, 1 miliar orang di dunia memiliki hipertensi.
2/3 diantaranya tinggal di negara berkembang dengan prevalensi yang terus meningkat tajam. Diprediksi, pada tahun 2025, sebanyak 29% orang dewasa di seluruh dunia terkena hipertensi. Hingga saat ini, hipertensi menjadi penyebab kematian sekitar 8 juta orang setiap tahun. Sebanyak 1,5 juta diantaranya terjadi di Asia Tenggara. Hipertensi disebut the silent killer karena sering muncul tanpa keluhan. Penderita umumnya tidak tahu kalau mengidap hipertensi. Hanya 1/3 penderita hipertensi yang terdiagnosis oleh tenaga kesehatan, dan ironinya hanya 0,7% yang minum obat secara rutin. Ada 2 faktor risiko hipertensi. Yang pertama adalah faktor yang melekat pada penderita seperti umur, jenis kelamin, dan genetik. Faktor kedua adalah faktor yang diakibatkan oleh perilaku hidup tidak sehat seperti merokok, konsumsi garam berlebih, berat badan berlebih atau kegemukan, diet rendah serat, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol, dan stres. Hipertensi bisa dicegah dengan melakukan pola hidup sehat yang dianjurkan seperti memenuhi gizi seimbang dan membatasi gula, garam, serta lemak, mempertahankan berat badan dan lingkar pinggang ideal, yaitu pria kurang dari 90 cm dan wanita kurang dari 80 cm. Olahraga teratur, stop merokok, hindari konsumsi alkohol, konsumsi obat secara teratur karena penderita hipertensi membutuhkan pengobatan yang lama dan terus-menerus sepanjang hidup, ukur kadar gula darah, tekanan darah, dan periksa urin secara teratur. Tekanan darah yang diperiksa harus dicatat sehingga dapat dimonitor dengan ketat. Tidak semua penderita hipertensi mengenali atau merasakan keluhan maupun gejala. Namun biasanya, keluhan berikut yang dirasakan: sakit kepala, gelisah, jantung berdebar, penglihatan kabur, rasa sakit di dada, dan mudah lelah. Mengapa hipertensi berbahaya? Karena jika tidak dikontrol, hipertensi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, kerusakan retina, penyakit pembuluh darah tepi, gangguan saraf, dan gangguan otak. Setiap orang harus memeriksa tekanan darah secara rutin. Jika tekanan darahnya tinggi, segera konsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sebagian penyandang hipertensi dapat mengontrol tekanan darahnya dengan melakukan perubahan gaya hidup saja. Namun, sebagian lainnya memerlukan tambahan obat. Baiklah sahabat saya sekalian, menarik sekali perbincangan kita pada pagi hari ini. Namun karena keterbatasan waktu, sahabat sehat kalau ada pertanyaan, komentar, silakan ditulis di kolom komentar. Kami mengucapkan terima kasih banyak Pak atas kehadiran Pak Ahmadi yang sudah menyampaikan tentang hipertensi dan DM ya, program inovatifnya. Bagi pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa saksikan live streaming kita setiap hari Senin dan Rabu pukul 9 pagi, hanya dilakukan di media sosial kita, IG, Facebook, YouTube, Dinkes Kapoki, dan jangan lupa like dan komen serta subscribe channel kita. Saya Sri Linda dan rekan saya Lukna, pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan hari aku menunggu, jutaan lagu tercipta untukmu. Apakah kau akan terus begini? Masih ada celah di hatimu yang masih bisa kutuk singgahi. Cobalah aku kapan engkau mau. Tahukah lagu yang kau suka? Tahukah bintang yang kau sapa? Tahukah rumah yang kau tuju? Itu aku. Tahukah lagu yang kau suka? Tahukah bintang yang kau sapa? Tahukah rumah yang kau tuju? Itu aku. Badai, nyanyikan lagu yang kau suka, maka kesejukan yang kau rasa
sayang, ingatlah bintang yang kau sapa, maka kesejukan yang kau rasa. Tahukah lagu yang kau suka, tahukah bintang yang kau sapa, tahukah rumah yang kau tuju, itu aku. Tahukah lagu yang kau suka, tahukah bintang yang kau sapa, tahukah rumah yang kau tuju, itu aku. Percayalah, itu aku. Percayalah, itu aku. Itu aku. Tahukah lagu yang kau suka, tahukah bintang yang kau sapa, tahukah